Bisa mampus kita lama-lama tinggal di Indonesia ini ya, ngikutin aturan dari pemerintah yang nggak masuk akal. Kabinet gemuk di negara remuk. Bayangin Indonesia sekarang menempati urutan pertama negara demokrasi dengan jumlah kabinet terbanyak di dunia. Kabar buruk setelah defisit APBN, sekarang defisit neraca perdagangan. Malaysia bukan hanya berada di kelompok 10 teratas ekonomi Islam terkuat di dunia, malah berada di tangga yang pertama, saudara. Ekonomi Malaysia rata-rata gaji kisaran 12 juta sampai 14 juta per bulan. Ini adalah upah minimum. Kan di negara Indonesia rata-rata gaji 3 sampai 5 juta setiap bulan. Ini upah minimum. Lalu harga bensin RON 92 16.000 sekian-sekian. Ekonomi Malaysia bakal akan menjadi seperti negara maju. Pejabat di dunia peradaban terbanyak di Indonesia, menteri-menteri dan pejabat-pejabatnya terbanyak di dunia, tapi juga terbanyak korupsi, bahkan mengurus rakyatnya saja tidak mampu, amburadul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang video tentang kabar buruk setelah defisit APBN, sekarang defisit neraca perdagangan. Ini Indonesia malah 16,1 miliar para sahabat. Ini defisitnya. Kemarin defisit APBN, utang negara Indonesia, defisit tidak bayar. Sekarang malah defisitnya neraca perdagangan. Ini kalau kita berbicara tentang kabinet atau menteri yang ada dekat Indonesia, rasanya kita malu. Kabinetnya sebanyak itu, bahkan terbanyak sedunia para sahabat. Kok nggak bisa mengurus negara macam itu? Tetapi Malaysia para sahabat, kemarin 29 bulan lepas, bulan kemarin ini, sekarang kan masih bulan 2 para sahabat. Hari 2, tanggal 2 para sahabat. Bulan kemarin 29, 3 hari yang lepas, Malaysia meresmikan LRT para sahabat, laluan dari Damansara sampai ke Shah Alam macam itu. Dan ekonomi Malaysia para sahabat semakin maju, semakin jaya macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Indonesia harus wajib banyak mencontoh pengelolaan ekonomi semacam Malaysia. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Let's go. Kabinet gemuk di negara remuk. Kabinet Bayangin gemuk negara Indonesia remuk. sekarang menempati urutan pertama negara demokrasi dengan jumlah kabinet terbanyak di dunia. Tapi keadaan negaranya semakin memburuk. Amerika punya 15 menteri mengurusi 340 juta orang. Cina punya 21 menteri mengurusi 1,4 miliar orang. Jepang punya 17 menteri dan negara mereka sangat maju. Rusia yang sangat besar pun hanya memiliki 21 menteri di negaranya. Dan Indonesia 108 orang, 7 Menko, 41 menteri, 55 wakil menteri, plus 5 pejabat setingkat menteri. Negara dengan ekonomi babak belur, rupiah yang lemah tembus 18.000, pengangguran semakin mengular, tapi kabinetnya mencapai rekor terbanyak di dunia. Para ahli dan rakyat bahkan sudah mengingatkan, penambahan kementerian ini bisa membebani keuangan negara karena harus menambah gaji dan operasional para menteri. Cuma buat bayar orang-orang yang katanya mau bikin rakyat sejahtera. Belum lagi korupsi yang terjadi di jajaran menteri. Bisa bikin reputasi negara semakin hancur di mata dunia. Bisa mampus kita lama-lama tinggal di Indonesia ini ya, ngikutin aturan dari pemerintah yang nggak masuk akal. Kalian tahu aturan yang satu ini? Hah? Jadi ternyata kalau motor kita itu bannya gundul, itu bisa kena tilang, denda 250.000 dan bisa ditahan 1 bulan. Gila nggak sih? Hah? Jadi buatnya Polanta seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kalau kalian menemukan kendaraan yang bannya gundul, jangan ditilang, kalian belikan. Nggak semua orang yang memiliki kendaraan bermotor itu punya uang. Sekarang ini kami lagi kesusahan menghadapi perekonomian yang ada di negara kita ini. Jadi jangan kalian tambah lagi susah ya, bisa stres kami nanti. Ngerti? Kabar buruk setelah defisit APBN, sekarang defisit neraca perdagangan.
Ilusi ketahanan ekonomi yang selama ini dipamerkan pemerintah akhirnya runtuh. Belum kering ingatan kita pada APBN yang defisit dan terus megap-megap akibat beban utang dan pembiayaan proyek mega. Kini tameng terakhir kita, surplus neraca perdagangan yang bertahan 72 bulan alias 6 tahun resmi tamat dan berbalik menjadi defisit 1,61 miliar US dollar. Ini bukan sekedar angka, ini adalah bukti empiris kegagalan struktural pemerintah dalam mentransformasi ekonomi nasional. Selama bertahun-tahun pemerintah menepuk dada mengklaim hilirisasi sebagai juru selamat. Faktanya kita hanya beruntung saat harga komoditas global melonjak. Begitu pasar dunia normal, borok asli langsung terekspos. Industri manufaktur dalam negeri mati suri. Dan ketergantungan pada impor bahan baku serta migas tetap akut. Celakanya Bank Indonesia bahkan sudah menguras energi dengan menaikkan suku bunga acuan sebanyak 2 kali demi menahan kejatuhan rupiah. Langkah darurat moneter ini kini berubah menjadi buah simalakama yang menghantam meja makan rakyat kecil. Ketika defisit perdagangan menguras pasokan dolar, kenaikan suku bunga yang sudah dieksekusi BI otomatis mencekik sektor real. Dampaknya langsung terasa di akar rumput. Cicilan KPR, kredit motor ojol, dan modal usaha UMKM kian melambung tinggi. Di sisi lain, harga bahan pokok berbasis impor terus meroket. Kombinasi modal yang mahal dan biaya produksi yang membengkak memaksa industri melakukan efisiensi ekstrim. Gelombang PHK massal kini mengintai di depan mata, sementara jaring pengaman sosial APBN sudah terkuras habis. Rakyat kecil kembali dipaksa membayar ongkos dari salah urus dan kegagalan strategi ekonomi para penguasa. Ini hanya skema, hanya sekedar pengetahuan saja antara Malaysia dan Indonesia. Ekonomi Malaysia rata-rata gaji kisaran 12 juta sampai 14 juta per bulan. Ini adalah upah minimum. Sedangkan minyak RON 95 harga cuma 8.500, sangat murah. Dan pajak mobil tahunan hanya sekitar 400.000 tergantung cc dan harganya itu flat. Nah, coba kita bandingkan dengan ekonomi Indonesia. Sedangkan di negara Indonesia rata-rata gaji 3 sampai 5 juta setiap bulan. Ini upah minimum. Lalu harga bensin RON 92 16.000 sekian-sekian. Dan pajak mobil tahunan bisa tembus sampai 4 juta. Ini yang paling standar. Bahkan mobil tahun terbaru sekarang pajaknya bisa sampai 6 juta per tahun, tergantung cc. Oke guys, ini hanya sekedar pemahaman dan pengetahuan saja. Thank you. Percaya atau tidak, warga Malaysia punya banyak lapangan pekerjaan. Ya, warga Malaysia punya akses yang mudah untuk melihat dan mencari informasi mengenai lowongan pekerjaan. Mulai dari minimarket, resto, beauty, atau fashion outlet, kalian bisa lihat lowongan pekerjaan yang sudah tersedia. Menariknya, keterbukaan terhadap nilai pendapatan juga disampaikan di dalam informasi tersebut. Wow, nilainya juga nggak main-main, mulai dari 1.700 sampai 2.500 ringgit Malaysia per 1 bulan. Jika di dalam nilai rupiah Indonesia, setara 8,5 juta sampai 12 juta setiap bulannya. Itu baru pendapatan terendah loh. Menurut data statistik, tingkat pengangguran Malaysia dari 2014 adalah tingkat pengangguran terendah sampai Maret 2026. Dari kerajaan juga banyak memberikan fasilitas kepada rakyat Malaysia, mulai dari layanan universal kesehatan bersubsidi dan murah, pendidikan bersubsidi dan beasiswa, sampai bantuan tunai langsung yang masuk ke dalam ID card warga Malaysia. Hal yang paling menunjukkan kekuatan adalah paspor Malaysia. Ini diterima di 180 negara. Wow! Kalian harus bangga jadi warga Malaysia. Paspor. Kenapa ya pemerintah Malaysia bisa sebaik ini sama warganya? 29 Juni kemarin, mungkin aku jadi orang Indonesia pertama yang cobain tren barunya Malaysia. Suasana trennya itu bersih, tenang, dan gak rusuh-rusuhan. Biarpun di dalam trennya ramai, tapi mereka tetap santai dan menikmati perjalanan menggunakan LRT yang baru. Terus yang bikin aku kagum, tren ini tuh gratis selama 1 bulan sampai 31 Julai nanti. Bayangin aja kalau tiap hari pulang pergi kerja pakai tren ini dan ongkosnya gratis, pasti bisa hemat lumayan
lumayan banyak kan? Menurutku kebijakan kayak gini benar-benar ngebantu masyarakat mereka. Karena semua orang jadi punya kesempatan buat nyobain jalur baru ini tanpa harus keluar biaya. Dan bisa mengurangi macet saat peak hour juga. Yang aku salut, pemerintah Malaysia bukan cuma bangun LRT baru, tapi juga kasih kesempatan ke masyarakat buat merasakan manfaatnya dulu. Selama hampir 6 tahun aku merantau di Malaysia, aku ngerasa transportasi umum di sini tuh memang terus berkembang. Sebagai anak rantau, aku juga ikut ngerasain manfaatnya. Mau kerja, bikin konten, atau jalan-jalan jadi jauh lebih gampang tanpa harus selalu bergantung sama mobil. Semoga kedepannya makin banyak lagi pembangunan yang benar-benar berdampak buat warga Malaysia. Gimana, udah ada yang pernah naik LRT Sahalang baru ini? Drop deh pengalaman kalian di komentar. Patutlah saudara, dunia Islam cukup respect dengan PMX kita dan negara kita juga dipandang tinggi oleh negara-negara Islam seluruh dunia. Malaysia bukan hanya berada di kelompok 10 teratas ekonomi Islam terkuat di dunia, Dari 2025 sampai 2026. Saudara. Cuba saudara tengok skor indeks dekat atas tu. Malaysia berada di tangga yang pertama, meninggalkan tangga kedua dengan jurang perbezaan yang cukup besar. Kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya merasa bangga dengan pencapaian Malaysia selaku negara Islam yang tersohor, saudara. Tapi itulah saudara, ada pula di kalangan rakyat Malaysia yang tak habis-habis nak condemn negara kita, sedangkan dunia Islam sendiri memandang tinggi negara kita. Semoga PMX dan seluruh pentadbiran kerajaan perpaduan terus bekerja kuat. Kita juga harus mainkan peranan support madani kita. Info kondisi negara terkini. Pajak menguat, rupiah melemah. Kayak lemah sawat. Coba cek ini. Info pajak terbaru. Gini saja, masih ada yang bilang apa kontribusimu untuk negara. Tuan, nafas kami sebagai perokok itu saja mengandung pajak. Kecuali nafasnya perokok ilegal. Dasar ekonomi Prabowo terus memberi kesan negatif kepada Indonesia apabila 3 bank asing terbesar di Indonesia iaitu HSBC, Standard Chartered dan juga Citigroup dilaporkan telah membawa keluar 640 juta USD dari Indonesia sejak 2024. Malah jumlah yang dibawa keluar adalah lebih daripada keuntungan yang diperoleh dalam tempoh 2 tahun berkenaan. Memang benar, aliran keluar telah pun berlaku sebelum Prabowo sendiri menjadi presiden. Akan tetapi, jumlah yang dibawa keluar sewaktu Prabowo menjadi presiden adalah lebih besar sebelum beliau naik sebagai presiden. Misalnya, Citigroup mengekalkan sekitar 16% daripada keuntungan di dalam Indonesia, HSBC sekitar 13%, manakala Standard Chartered lebih kurang 52%. Akan tetapi, apa yang berlaku boleh dikatakan sebagai satu petanda bahawa bank-bank mula berasa khawatir dan juga bimbang mengenai hala tuju dasar negara yang telah menyebabkan hilangnya kepercayaan para pelabur. Antaranya berpunca daripada dana kekayaan negara Indonesia dikenali sebagai Danantara. Untuk info rakan-rakan sekalian, di Malaysia, dana kekayaan negara kita antaranya adalah seperti Khazanah Nasional dan juga Permodalan Nasional Berhad ataupun PNB. Jadi, di Indonesia, apa yang berlaku adalah Danantara walaupun baru sahaja berusia setahun lebih, kini menyelia ratusan perusahaan milik negara serta mengawal aset-aset yang dianggarkan bernilai 900 bilion USD. Dalam satu pertemuan pada awal tahun 2025 bersama 10 bank, CIO Danantara mahukan setiap bank untuk menyumbang sehingga sekitar 1 bilion USD sebagai tanda sokongan kepada Indonesia dan juga Danantara. Malangnya, bank-bank tersebut melihat bahawa ini adalah satu potensi bahawa mereka mungkin terpaksa mengutamakan kepentingan Indonesia berbanding melakukan pelaburan berpandukan pasaran. Kemudian, dasar negara yang melakukan perbelanjaan dalam skala yang besar telah menyebabkan defisit fiskal negara naik lebih 2 kali ganda sewaktu suku pertama tahun 2026. Dan semua ini menyebabkan orang ramai dan juga institusi hilang kepercayaan terhadap negara Indonesia. Dan hasilnya, kita boleh lihat daripada kelemahan yang berlaku kepada mata wang rupiah Indonesia. Selain daripada memaksa Bank Pusat untuk terus menaikkan kadar faedah serta melakukan campur tangan dalam pasaran FX bagi mengekang kelemahan yang berlaku kepada rupiah. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Di Indonesia sudah kabinet menteri-menterinya sudah paling banyak para sahabat. Bahkan dikatakan terbanyak di dunia. Tetapi mengelola pemerintah masih amburadul. Pajak dinaikkan dan
mata uang rupiah tetap lemah macam itu. Bahkan kemarin Indonesia Purbaya, Menteri Ekonomi sempat sempat menggenjot dengan 400 triliun persahabat, 400 triliun untuk menaikkan nilai mata uang rupiah terhadap dolar dan juga terhadap ringgit Malaysia macam itu. Kemarin juga sempat menyentuh di angka 18.150 rupiah para sahabat. Bahkan ke ringgit Malaysia para sahabat, rupiah ke ringgit sampai mencecah 4.500 macam itu. Dan ini merupakan suatu kegagalan para menteri-menteri, dan ketika kepemimpinan Bapak Prabowo, banyak investor-investor yang memilih cabut. Bahkan bank-bank itu yang dibuat konten tadi itu, sahabat, kita tonton sama-sama, itu malah mengeluarkan 450 triliun uangnya daripada Bank Indonesia macam itu. Dan neraca perdagangan Indonesia malah defisit, bukan APBN sahaja yang defisit kemarin, sahabat. Sekarang malah neraca perdagangan Indonesia malah defisit juga macam itu. Apa benda lah Indonesia ini? Sedangkan Malaysia kemarin baru meresmikan LRT yang menyambungkan dari Wan Utama para sahabat sampai ke Shah Alam, bahkan ke Kelang macam itu. Itu digratiskan untuk untuk masyarakat Malaysia, bukan setakat masyarakat Malaysia, digratiskan untuk halayak ramai macam itu selama 1 bulan. Dan juga ekonomi Malaysia dari 2025 sampai 2026 mencatatkan rekor terbaik, ekonomi Islamik terbaik di dunia para sahabat. Apalah Malaysia ini kok semakin melejit, Indonesia kok semakin ditinggalkan, harus mencontoh banyak pondasi fundamental ekonomi Malaysia memang terbaik. Indonesia banyak bercermin, jangan malu macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.